Oke, sudah terlihat cover dari ini presentasi hari ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita briefing ya untuk startup Lisensia. Lisensia ini punya tagline Mitra Lisensi Anda, dikembangkan oleh Lisensia Amalia Sinergita. Jadi harapan kita sih startup kita juga bisa go unicorn ya. Nah, dalam penjelasan hari ini, sebagai startup itu biasanya para foundernya mau mengajak timnya itu dengan cara start with why. Ini adalah buku tulisan dari Simon Sinek nih. Jadi berawal dari why, kemudian how, kemudian what. Nah, jadi why itu kita membahas mengapa nih startup Lisensia itu ada. Nah, terus kalau how itu ya bagaimana cara Lisensia untuk mewujudkan apa yang diinginkan atau apa yang ada di dalam why tersebut. Nah, kalau what itu solusinya apa sih yang mau ditunjukkan oleh Lisensia. Nah, kita bahas ketiga itu dengan daftar bahasan ada 5 ya. Yang pertama itu Indonesia teratur dan tertib. Ini adalah aspek why-nya. Nah, aspek how-nya itu ada klien, ada problem, ada solusi, ada tim Lisensia, job desk, KPI, cakupan, dan ada proses perizinan dan aturan bangunan. Nah, kemudian what-nya itu ya berarti apa sih yang mau dikeluarkan produknya atau solusinya ya Lisensia ini sebagai produk dari startup digital PT Lisensia. Kita mulai dari why. Nah, sebelum kita mulai ini ada quote bahwa law is order. Kalau kita bagus aturannya atau perizinannya, maka akan bagus pula tatanannya. Dari Aristotle ya. Yuk kita mulai dari why-nya. Nah, why-nya tadi apa sih yang mendasari Lisensia ini hadir? Yaitu Lisensia percaya bahwa kalau legalitas dari sebuah perusahaan dan aset propertinya itu bagus, maka itu adalah cerminan dari ketertiban, keindahan, dan kenyamanan. Nah, ini bisa dimulai dari legal pribadi, legal perusahaan, sampai dengan legal aset ya. Misalnya dari diri kita sendiri deh. Kalau kita legalnya bagus, kita punya KTP, kita punya NPWP, kita punya kartu keluarga, macam-macam. Itu kan legal pribadinya. Kalau kita bisa menyimpan aset atau data legal pribadi kita dengan baik, ya pasti kita adalah orang yang tertib. Nah, begitu juga dengan kalau kita membuat perusahaan, ada akta pendirian, ada KTP direktur, NIB, macam-macam, sampai dengan legal asetnya. Nah, sehingga dengan legalitas yang tertib dari sebuah institusi, maka itu adalah cerminan dari keindahan yang tentunya dimulai dari diri sendiri, kemudian pasti seluruh Indonesia tatanannya akan baik. Itu ya, jadi kenapa Lisensia hadir? Ya, karena kita ingin melihat Indonesia itu tertib. Nah, bagaimana caranya? Nah, siapa sih yang menjadi sasaran kita atau klien kita, yaitu secara pribadi pasti kaum profesional ya. Kaum profesional itu ya pegawai kantoran atau apa yang mereka ingin mendirikan perusahaan tuh. Nah, sehingga ketika mereka mendirikan perusahaan kan di sini ada badan usahanya apa. Nah, ketika dia ingin mendirikan perusahaan ya profesional tersebut pasti kita mintain data cukup KTP, NPWP, ya kemudian ketika dia sudah mendirikan badan usaha, dia pasti punya legal departemennya. Nah, ketika sasaran badan usaha ini kita cukup sasar manajer legal atau manajer GE-nya. Nah, ketika badan usaha tersebut misalnya adalah sebuah developer, dia pasti mau membangun tuh. Nah, sehingga ketika dia mau membangun di proses konstruksi itu, kita sasar bos properti developernya. Siapa dia properti developer itu? Nah, ketika bangunannya sudah berdiri dan menjadi aset dari sebuah perusahaan tersebut, maka kita sasar building manajemennya. Nah, inilah jadi ada 4 ya klien kita ya. Nah, kita mulai dari mana sih untuk Lisensia ini? Kita mulai dari yang misalnya building manajemennya.
paling kanan. Kemudian paling agak ke kiri sedikit yaitu property developernya. Itu yang jadi sasaran kita saat ini. Oke. Nah, apa sih problem mereka yang dialami oleh para pelaku properti tadi adalah dokumen izin itu sering hilang. Karena apa ya? Karena PIC legalnya kadang-kadang berganti-ganti. Kadang-kadang masih ada di perusahaan yang sama, tapi PIC-nya bingung dulu nyimpennya di mana ya. Apalagi itu berupa hard copy. Nah, kemudian kadang-kadang PIC legal yang baru itu kurang paham cara ngurus perizinannya seperti apa. Atau mungkin mereka sudah paham, mereka nyimpen arsipnya baik, tapi mau cari vendor konsultan yang handal itu susah. Nah, hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan permitnya itu adalah high cost. Biayanya tinggi untuk mendapatkan perizinan. Nah, solusinya apa? Nah, sebelum kita mencari solusinya, pasti kita harus tahu dulu bahwa dalam proses perizinan itu selalu ada kerjasama tripartit ya, antara owner dengan instansi perizinan. Sebenarnya kan owner dan instansi perizinan ini adalah dua pihak. Kalau dia mau ngurus sendiri, maka mereka langsung bisa berhubungan. Tapi ada celah atau ada cara apabila owner males, itu bisa memakai konsultan perizinan dengan membuat surat kuasa. Tripartit inilah yang biasanya disebut dengan B2B ya. Jadi lisensia itu karakter bisnisnya adalah B2B. Nah, artinya apa? Artinya ya kita berhubungan dengan owner. Owner itu biasanya mempunyai perusahaan dan lisensia berbentuk juga perusahaan. Jadi perusahaan ketemu perusahaan, bisnis ketemu bisnis, B2B. Nah, solusinya adalah ya yang sebelah kanan kita lihat bahwa owner diharapkan menggunakan sistem apa? Manajemen perizinan bangunan yang memudahkan owner untuk mengelola legal bangunannya. Nah, lisensia ini kayaknya nih, dugaan saya dia adalah aplikasi perizinan pertama di Indonesia yang fokus pada perizinan bangunan ya. Itu. Nah, sehingga harapan kita nanti tidak hanya owner saja, konsultan perizinan itu akan kita jadikan mitra. Jadi lisensianya akan bermitra atau bekerja sama dengan para konsultan perizinan di seluruh Indonesia. Itu solusi.